tujuan ke sini, ke Pantai Jerangkat adalah untuk melihat dan menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada batu metamos yang berusia 290 juta tahun. Jadi Diabas ini di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Adanya hanya di Bangka Barat, iya, di Pantai Jerangkat. tidak akan kita temukan di Provinsi Bangka Belitung di kabupaten yang lain. Jadi Diabas ini seharusnya dia nggak boleh muncul di Pulau Bangka, karena Pulau Bangka itu sifatnya kan asam tuh, karena proses terbentuknya intrusi. Cuma tiba-tiba muncul dike, sementara dike ini kan dia sifatnya itu basal dan dia harusnya kita temukan di daerah vulkanik, daerah gunung api. Cuma nah makanya kenapa kita butuh penelitian lebih lanjut. Sementara di Jerangkat ini ada penerobosan batuan yang berulang-ulang terjadi. Dari mulai metamorf terobos granit, granit diterobos Diabas, Diabas diterobos granit, granit terobos lagi oleh granit. Nah yang ini kan maka kita butuh bantuan geologis ahli lah gitu kan untuk meneliti, gitu, ya, keberadaan batu ini. Betul. Pulau Bangka itu pulau tua, pulau yang penuh misteri. Selama ini kita hanya mengenal Bangka, Lewatima, dan Lada. Tapi Jerangkat adalah saksi geologi terbentuknya Pulau Bangka. Kita sudah punya Universitas Bangka Belitung atau UBB, dan kita baru punya jurusan teknik tambang. Dengan keunikan geologi Pulau Bangka, kedepannya kita berharap UBB tambah satu jurusan, yaitu teknik geologi. Peradaban bisa berkembang karena ada perempuan atau wanita. Maka mari kita para perempuan untuk terus sekolah. Dengan pendidikan yang baik, cerdas, kita bangun Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin dikenal di Indonesia dan dunia, baik dari geologinya, flora dan fauna, juga adat budayanya. Terus manfaat di sini, para penduduk sini pada ngambil ikan dengan cara memancing dan memukat. Cumi-cuminya juga ada dan ikan-ikannya yang banyak. Saya menjaga kebersihannya dan batu-batuannya jangan sampai dicuri, biar dia tetap asli di tempatnya. Ini adalah pohon ambung-ambung. Manfaat dari pohon ambung-ambung ini puncaknya ini bisa dijadikan penawar bisa laut seperti kenapari, sembilang gitu kan. Dan ini bisa cara menggunakannya bisa kita kunyah dimakan, terus kita tempelkan di tempat daerah yang terkena bisanya. Ini bermanfaat sekali bahwa ini pohon ambung-ambung ini letaknya di Pantai Jerangkat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan ini bisa dimakan, bisa dilalap, bisa dimakan. Untuk mah juga bisa. Jadi kita kalau di pantai itu bisa untuk mengobati mah, untuk dibawa ke laut untuk menahan supaya kita jangan mual, mengkual gitu kan. Ini bisa. Jadi seperti ini. Iya, semua penduduk pesisir pantai ini biasanya mereka kalau tahu mereka menggunakan ini, tapi awam tidak pernah menggunakannya. Jadi kita orang-orang pesisir bisa menggunakan ini. Kita kenal ini dari orang tua kita ya, kakek-kakek gitu kan, udah ngasih tahu dengan kita bahwa ini bermanfaat untuk laut gitu. Bisa yang ada di laut gitu. Ini bisa dimakan, rasanya agak sepet-sepet gitu ya, sepet-sepet, kelat-kelat pahit gitu. Bisa untuk dilalap. Coba lihat. Enak, sepet, bisa untuk menahan mah, bisa mengobati mah. Alam ini harus masyarakat yang menjaga beserta kita semua, karena alam ini benar-benar masih asri dan alami gitu ya.
Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Karena imbasnya nanti ke anak cucu kita. Ini yang harus kita lindungi, terutama masyarakat terdekat di Pantai Jerangkat ini gitu. Ini yang harus kita benar-benar harus kita jaga gitu, kebersamaannya, dan kita harus kerjasama gitu. Maka alam ini kalau dilihat seperti ini nih memang sangat luar biasa. Dari sisi bebatuannya gitu, diabasnya, segala macam geopaknya gitu kan, ini sangat-sangat mempengaruhi investor luar. Kalau tidak kita kelola, ya masyarakat tidak menikmati. Dan kalau alam ini sendiri, hutan ini habis, maka rakyat sendiri, masyarakat di sini tidak bisa menikmati untuk kedepannya. 5 tahun, 10 tahun ke depan bakal habis. Maka dari itu diharapkanlah, jadi kita sama-sama menjaga, terutama masyarakat Jerangkat gitu kan, menjaga untuk kelestarian alam. Pulau-pulau yang kita lihat di posisi arah belakang kita, maka itu adalah suatu benteng untuk pesisir pantai. Maka setiap ada pulau, itulah bentengnya pantai. Kalau seandainya benteng itu rusak, pulau itu sendiri rusak, maka pantai-pantai itu akan berubah drastis gitu. Maka dari itu, kalau misalnya penambang-penambang itu dikelilingi oleh penambang-penambang liar gitu kan, yang berada di dekat lokasi pulau-pulau kecil, maka tanah itu akan longsor ke daerah yang paling dalam, di mana mereka menggali pasir yang ada di posisi pulau itu akan turun ke daerah yang dalam, maka kosong, timbulnya nanti pulau itu akan longsor, akan mudah dimasukin air, bisa rusak total. Jadi pulau itu sendiri nantinya total, bebatuannya, pohon-pohonnya, lingkungannya gitu kan, itu bakal habis semua, dikikis oleh air semua. Ya mereka tidak bisa, masyarakat terutama nelayan tidak bisa menikmati pulau itu lagi, intinya gitu. Jadi mereka tidak bisa lagi menikmati pulau seindah yang ada di belakang kita, yang berjejeran gitu kan, yang berpulau-pulau gitu tuh. Nah ini yang harus kita jaga bersama gitu, harus kita lindungi. Maka penambang-penambang itu tuh tolong dijaga lingkungannya, habitatnya gitu tuh kan, habitat pulau-pulaunya. Dan di dalam posisi pulau itu sendiri itu pasti ada lingkupannya, ada kehidupannya di dalam itu, bermacam-macam kehidupan. Apalagi bebatuan itu kan sampai habis kalau tanah itu longsor, turunnya ke laut. Bisa terjadi kalau alam ini tidak kita jaga bersama, maka imbasnya ke anak cucu, bahwa lambat launnya 5-10 tahun ke depan, mungkin lebih gitu kan, itu akan menjadi habis daratan habis, sudah menjadi laut. Kalau alamnya sudah habis, hutannya sudah habis, kayu-kayunya sudah habis semua. Banyak yang kita jaga itu tuh alamnya dulu, untuk kelestarian, keindahan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi harus kita nikmati bersama, harus kita lindungi, harus kita jaga. Kita berterima kasih kepada orang tua-tua dulu, tokoh-tokoh adat ya, tokoh-tokoh yang ada di sekitar Pantai Jerangkat ini, di kampung ini sendiri. Mereka sangat-sangat menjaga lingkungan, habitat yang ada di alam Jerangkat ini, pantai ini. Maka kita generasi-generasi muda dan seterusnya akan mengikuti dan melanjuti kerja-kerja orang tua-tua dulu. Harus kita lindungi, harus kita jaga. Jangan sampai ini seluruh habitat yang ada di lokasi ini, Pantai Jerangkat ini, musnah gitu. Ini yang sangat-sangat kita sesali. Tidak ada, Allah itu telah memberikan kenikmatan kita luar biasa, tergantung kita sendiri yang menjaganya. Bisa enggak? Kalau kita bisa menjaganya, insya Allah nanti kedepannya anak cucu kita bisa menikmati lebih indah lagi dari ini gitu. Peradaban berkembang karena adanya perempuan-perempuan hebat. Mari kita perempuan-perempuan Bangka Barat yang maju, berakhlak, bermartabat.